Halo teman-teman, di sini saya Sahna Mega akan menjelaskan tentang self injury. So, apa itu sih? Self injury itu apa sih gitu ya? Self injury atau yang lebih dikenal dengan self harm adalah suatu kegiatan di mana orang tersebut melukai dirinya sendiri hingga berdarah atau terluka. Bahkan dalam beberapa kasus self harm yang masuk parah, biasanya penderita akan mencoba untuk mematahkan tulang sendiri. Nah, itu semua tuh tidak ada maksud untuk bunuh diri sama sekali, hanya ingin melukainya saja. Self injury atau self harm juga biasanya dapat ditemui pada pasien borderline personality disorder, gangguan suasana hati, gangguan makan, gangguan stres pasca trauma, kecemasan, gangguan kontrol impuls, dan gangguan obsesif kompulsif. Nah, terus apa sih tujuan seorang penderita ya melakukan self harm? Nah, biasanya orang yang melakukan self harm ini bertujuan agar membuat luka atau sakit yang baru, sehingga rasa sakit yang ia rasakan tentang masalahnya itu tuh tercurahkan atau teralihkan ke luka yang ia buat gitu. Nah, biasanya orang yang melakukan self harm ini merasa lega ketika melihat luka yang ia sebabkan. Ia juga merasa senang dan menganggap bahwa dirinya pantas mendapat luka tersebut. Atau tujuan lain dari self harm ini juga adalah bagaimana seseorang mengekspresikan hal-hal yang tidak dapat ia ceritakan. Lalu selanjutnya, nah, di sini ada 3 tingkatan self harm. Yang pertama ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang parah. Nah, kalau yang ringan itu biasanya ditandai oleh orang-orang yang suka menggigit kuku atau menggorek luka yang hampir kering lalu berdarah kembali. Nah, meskipun tahap ringan ini dianggap wajar, tetapi kita harus tetap berusaha agar berhenti tidak melakukan hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Lalu yang kedua adalah tingkat sedang. Nah, dalam tingkat ini penderita mulai dianggap tidak wajar seperti menyambak rambutnya sendiri atau yang paling parah membenturkan kepalanya ke tembok. Nah, pada tahap ini penderita diharapkan meminta bantuan kepada orang sekitar yang ia percayai atau orang yang sudah ahli seperti psikolog untuk membantu dirinya sembuh gitu. Nah, lalu di tingkat terakhir ini ada tingkat parah ya. Di tingkat ini biasanya penderita sering melukai tubuhnya dengan benda tajam hingga mengeluarkan darah. Dalam tahap ini, penderita sudah kecanduan melakukan self harm dan tentunya penderita harus dalam pengawasan psikolog gitu. Terus selanjutnya, apa sih yang menjadi penyebab seorang melakukan self harm? Yang pertama adalah merasa putus asa akan masalah yang ia hadapi. Yang kedua adalah faktor lingkungan, contohnya bullying, tekanan untuk mencapai sesuatu, korban pemerkosaan, seperti itu. Ataupun rasa pesimis ya, tidak ada yang memahami saya atau tidak ada yang memihak saya. Lalu yang keempat adalah tidak dapat menyalurkan emosi secara benar. Itu. Yang kelima adalah menyalahkan dirinya sendiri ketika salah atau kurang dalam melakukan sesuatu. Itu seperti bentuk hukuman untuk dirinya ketika dia melakukan self harm. Terus yang keenam adalah tidak ada orang yang bersedia untuk mendengarkan apa yang ia keluhkan, takutan, dan kesedihan yang ia rasakan gitu. Jadi tuh, lalu selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk membantu orang yang menderita self harm. Nah, yang pertama adalah jauhkan orang tersebut dari benda-benda tajam. Mulai jauhkan benda-benda yang negatif dari orang tersebut. Mulai tempel seperti foto atau hiasan kamar, pokoknya benda-benda positif di sekitarnya. Lalu yang kedua adalah yakinkan dirinya bahwa kamu akan mendengarkan apa yang selalu ia khawatirkan. Tuh, ulurkan tangan kalian agar dia bisa cerita, bisa mengungkapkan ekspresinya seperti apa. Yang ketiga adalah bantulah ia sadar bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Nah, ketika kalian mengingatkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kalian harus sabar ya, seperti di poin 5, harus sabar dan jangan pernah menghukum apa yang ia lakukan. Nah, yang keempat adalah berikan ia pengalihan dari melakukan self harm, seperti ajak hangout, ajak main, atau ajak dia berkarya gitu. Yang kelima ya, bersikap sabar, tentunya jangan sampai naik amarah, lakukan marah yang sewajarnya, kritik yang membangun bukan yang
membuat down. Lalu yang keenam, jangan lupa perhatikan kesehatan jiwamu sendiri. Terus yang selanjutnya, nah, bagaimana tindakan agar mengurangi penderita self harm di masa depan? Nah, perhatikan setiap kata yang akan kamu katakan, mau itu secara lisan, secara langsung gitu, ataupun melalui tulisan ya. Contohnya saat kalian melakukan sosial media, ketika kalian berkomentar, ketika kalian menonton gitu kan kepada orang lain, karena bisa jadi kata yang kamu sampaikan itu melukai hatinya meskipun orang itu tersenyum kepadamu gitu. Jadi sebelum kalian berbicara, sebelum kalian mengetik, kalian harus pikirkan apakah itu akan membuat dia sakit hati, apakah kritik tersebut bisa ia terima gitu, apakah kata-kata tersebut baik untuk disampaikan. Nah seperti itu. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa Sahna sampaikan. Jangan lupa like videonya, share juga ke teman-teman yang lain buat nonton, dan ingat, bantulah teman kalian yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Bantulah sebelum dia memiliki ciri-ciri yang parah, bantulah mereka. Mungkin itu yang bisa Sahna sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.